Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini dalam kondisi sehat dan mampu menerima materi yang akan saya berikan. Saya share dulu screen-nya. Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang persamaan linier dan matriks. Jadi bagaimana cara menyajikan suatu persamaan linier ke dalam suatu persamaan matriks. Nah, yang pertama itu di pertemuan minggu kemarin itu kan untuk perkalian dua buah matriks itu belum sempat saya jelaskan, maka saya jelaskan di pertemuan hari ini. Jadi perkalian dua buah matriks itu dapat dikalikan jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila jumlah kolom matriks sama dengan jumlah baris matriks lainnya. Jadi misalkan ada matriks A dan matriks B, maka jumlah kolom dari matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Ingat ya, fardu ain, harus gitu. Jadi kalau misalkan jumlah kolom matriks A itu tidak sama dengan jumlah baris dari matriks B, maka dua buah matriks tersebut itu tidak dapat dikalikan. Nah, sehingga misalkan matriks A itu mempunyai orde atau baris M dengan kolom ke N, maka di baris B itu kan tadi karena harus sama berarti saya gunakan variabel yang sama yaitu N dengan P itu dapat didefinisikan. Nah, sehingga hasil dari perkalian matriks orde M kali N dan matriks B N kali P akan menghasilkan. Nah, ini kalau kita kalikan, maka nanti hasilnya itu akan menjadi matriks, katakanlah di sini saya anggap itu adalah C M dengan orde M dikali dengan P gitu. Nah, tetapi jika di sini tadi seperti di awal, kalau saya balikan, jadi bukan matriks A kali matriks B, tapi matriks B kali matriks A. Nah, kalau kita lihat di sini, B-nya dulu, ini baris kolom, ini tidak ada yang sama, maka matriks ini itu tidak dapat didefinisikan. Nah, ini tadi seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi ketika matriks A itu punya baris di sini, barisnya M, kemudian kolomnya N, dan matriks B itu barisnya N, kolomnya P. Nah, misalkan itu saya punya matriks A itu 1 kali 2, ordernya 1 kali 2, kemudian dikalikan dengan matriks B itu ordernya 2 kali 3. Maka di sini akan menghasilkan suatu matriks baru. Hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B itu adalah dengan order 1 kali 3. Jadi kalau misalkan kita mengalihkan dua buah matriks, dengan matriks A itu ordernya 1 baris 2 kolom, dan matriks B itu 2 baris 3 kolom, maka akan menghasilkan matriks baru. Hasil perkalian dari A dengan B itu adalah 1 baris 3 kolom. Nah, itu aturannya gitu. Kemudian selanjutkan, nah ini ada contoh perkalian matriks 1 kali P dengan P kali 1. Nah, ini kalau kita lihat matriks B itu ada matriks B di sini 1 baris 3 kolom. Kemudian matriks C itu adalah 3 baris 1 kolom. Nah, tadi kita dikalikan antara matriks B dengan matriks C. Nah, tapi kalau kita balikan matriks C dikalikan dengan matriks B itu tidak ada solusi. Karena apa? Di sini
kalau kita balik, matriks C itu nanti di sini kolomnya 1. Kalau 1 kali 3 dengan 3 kali 1 itu berarti masih bisa ya. Jadi di sini misalkan baris 1, B-nya itu baris 1 kolom 3, C-nya itu 3 baris 1 kolom. Maka di sini nanti hasilnya ya 1 baris 1 kolom gitu. Nah, misalkan dicari di sini kalau kita misalkan di sini C3 kali 1 dikalikan dengan matriks B 1 kali 3, maka itu akan menghasilkan suatu matriks baru. Katakanlah di sini ini matriks D yaitu 3 kali 3. Nah, ini nanti di bawah. Saya tambahkan 1 ini lagi, 1 halaman kosong untuk nanti kita coret-coret. Nah, di sini untuk prosesnya itu berarti kalikan baris dengan baris, misalkan di sini berarti kalikan baris dengan kolom. Berarti di sini kan baris 1 berarti dengan kolom 1. Nah, berarti di sini 6 dengan 4 itu di sini. Kemudian ditambah dengan 7 kali 7. Nah, ini bukan 8 kali 7, tapi 7 kali 7, kemudian di sini 8 kali 2, ini 8 ya, berarti di sini berapa? 24 tambah 49 ditambah dengan 16. Maka di sini ini berapa? 24 dengan 16 itu 40 dengan 4 ini adalah 89. Nah, ini untuk nilai matriksnya itu agak berbeda ya. Oke, jadi hasil akhirnya itu adalah kan tadi kalau matriks B dengan matriks C ini kita kalikan kan B 1 baris 1 kolom dikalikan dengan C 3 baris 1 kolom, maka akan menghasilkan matriks baru dengan ordernya. Misalkan di sini saya tuliskan E itu adalah, karena ini dieliminasi dieliminasi, maka di sini ordernya adalah 1 baris 1 kolom. Nah, seperti yang di sini gitu. Nah, kalau misalkan ini matriks kita balik matriks C dengan matriks B. Nah, tadi saya tuliskan di sini untuk matriks B-nya, matriks B 678. Nah, ini saya buat dulu matriksnya di sini. Oke, saya buat dulu matriksnya.
Ini matriks B sama dengan tadi itu 6 sorry 6, 7, 8 itu ini kemudian yang C tadi 4, 72 saya kopikan paste di sini 4, 7, 2 dan kita akan mengalihkan matriks C dengan B. Nah, ini hasilnya berapa? Begitu. Nah, tadi kan kita tahu matriks, berarti ini matriks C itu ukurannya adalah 1 baris 3 kolom, kemudian matriks B-nya itu adalah 1 baris nah ini saya salah kayaknya. Oh ini C-nya itu ternyata bukan bukan baris, tapi di sini kolom. Nah, ini saya ini dulu. Oke, sini 4, 7, 2, kemudian sini oke. Jadi matriks B ini berapa ini? Ini 3 baris 1 kolom. Nah, di sini B-nya itu adalah 1 baris 3 kolom. Maka tadi sudah saya jelaskan di sini hasilnya adalah misalkan saya masukkan ke D itu adalah 3 baris 3 kolom. Nah, mari kita kerjakan. Nah, mari kita kerjakan di sini. Kita masukkan nilai ini, nilai dari C, kemudian kita kalikan dengan yang B. Di sini, maka nanti di sini ada 3 baris 3 kolom. Berarti ini baris 1 itu kalikan dulu semuanya dengan yang ada di baris 1 kolom 1. Ini kalikan dengan baris 1 kolom 1 juga. Kemudian di sini baris 1 dengan kolom 2, baris 1 dengan kolom 3. Kalau sudah selesai berarti ke bawah ya. Nah, ini saya buat dulu di sini desainnya untuk equation-nya 3 baris 3 kolom. Ini saya tambahkan dulu. Ini saya
questionnya ini oke, bisa ini 3 baris 3 kolom. Nah ini saya ganti dengan ini diupload. Nah ini sebelumnya saya kasih yang ini terus. Nah oke. Nah tadi kan kalikan baris 1 dengan kolom 1 itu masukkan ke sini. Nah kalau di sini kan baris 1 kolom 1 berarti di sini 4 kali 6. Setelah itu ada lagi ke yang lainnya di sini di kolom 1 baris yang bawahnya nggak ada, berarti sudah selesai. Kemudian baris 1 kolom 2 berarti 4 kali 7. Nah ini juga di kolom 2 cuma ada satu baris, berarti sudah selesai. Kemudian di sini baris 1 kolom 3 berarti di sini 4 kali 8. Kemudian di sini selanjutnya di baris 2 berarti kalikan di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3 berurut gitu. Berarti 7 kali 6, kemudian 7 kali 7, kemudian 7 kali 8. Nah, begitu seterusnya dengan yang di sini. Di sini juga berarti 2 kali 6 ditambah dengan 2 kali 7 ditambahkan dengan 2 kali 8. Maka hasilnya itu sama dengan berarti 4 kali 6 itu 24. Kemudian di sini berapa? 28, di sini 32. Kemudian di sini 42. Di sini 49. Di sini 56. Kemudian 2 kali 6 12. Di sini 14, di sini 16. Nah, ini terbukti ya. Kalau misalkan matriks C dikali dengan matriks B itu akan menghasilkan matriks D dengan ordernya itu 3 baris 3 kolom. Nah begitu. Nah, kalau yang ini contoh, ini ada contoh lain order 2. Jadi matriks A itu sama dengan 2 kali 2, matriks B itu sama dengan 2 kali 3, sehingga nanti hasil perkalian antara A dan B itu akan menghasilkan matriks 2 baris 3 kolom. Nah, kalau modelnya seperti ini itu yang kita kalikan itu adalah dalam satu baris ini itu kalian kalikan dengan kolom yang sama, berarti begini, 1 kali 1 kemudian ditambahkan dengan di sini 2 kali 0, maka ditaruh di sini, itu berarti baris 1 kolom 1. Kemudian kalau baris 2 kolom 2 yang mana? Nah, sebentar, apakah ini bisa diganti warna? Pen colornya saya ganti green. Nah, di sini baris 1 kolom 2, berarti di sini 1 kali 0, kemudian 2 kali 2. Nah, di sini. Kemudian sudah selesai belum di baris 1? Nah, baris 1 itu masih ada satu lagi. Baris 1 kolom ketiga. Nah, ini saya ganti dulu. Ini pennya warnanya warna magenta. Jadi di sini 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 0 di sini. Nah, ini
menghasilkan satu baris 3 kolom. Ini baru di baris ke-1. Nah, kalau baris kedua itu caranya juga sama. Berarti baris 2 kolom ke-1. Berarti kan 3 kali 1, 4 kali 0. Kemudian di baris kedua, kolom kedua berarti 3 kali 0 ditambah dengan 4 kali 2. Nah, yang terakhir itu 3 kali 1 ditambah dengan 4 kali 0. Maka di sini 1 kali 1 1, berarti karena ini 0 berarti di sini 1, kemudian ini 0 di sini berarti 4, ini 1 juga. Kemudian di sini karena 0 berarti di sini 3, kemudian di sini 8 dan di sini itu 3. Maka hasil perkalian dari matriks A order 2 kali 2 dikalikan dengan B 2 kali 3 itu hasilnya adalah tadi matriks AB dengan order 3 kali 2 kali 3 2 kali 3 gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita balikan? Jika B dikalikan dengan A, hasilnya apa? Kan B kali A. B itu 2 kali 3 ordernya. A-nya itu 2 kali 2. Sedangkan syarat dari perkalian dua buah matriks itu adalah matriks pertama itu harus memiliki jumlah kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan baris dari matriks yang kedua. Nah, berarti di sini tidak ada solusi gitu. Jadi tidak ada solusi. Atau tidak bisa, ini tidak bisa dikalikan gitu. Itu perkalian dua buah matriks. Yang berikutnya itu adalah persamaan dari sistem linear. Nah, sistem persamaan linear dalam suatu matriks itu misalkan ada beberapa matriks di sini A11 X1 plus A12 X2 sampai A1N Xn. Nah, berarti di sini persamaan matriksnya itu di baris dan kolom ke-1. Ini persamaannya misalkan X1, kemudian di baris 1 kolom kedua itu persamaannya X2 sampai kolom ke N, dan dari matriks ini juga bisa sampai baris ke M gitu dengan nilai B1, B2 sampai B ke M, di mana X1, X2 dan Xn itu variabel yang tidak diketahui. Kemudian Aij, Bi, di mana Aij itu tadi menyatakan baris dan kolomnya. Jadi dalam baris dan kolom A ini nilainya berapa sih gitu. Nah, kalau variabel X1, X2 dan X3 ini sebenarnya bisa kalian ganti dengan misalkan XYZ, ABC dan seterusnya gitu. Kemudian untuk sistem persamaan linear dengan M dan N persamaan itu ada dua, sifatnya konsisten dan tidak konsisten. Nah, kalau konsisten itu bisa terdiri dari variabel tunggal maupun variabel banyak. Nah, kalau tidak mempunyai penyelesaian itu disebut sebagai persamaan linear yang sifatnya tidak konsisten. Jadi kalau konsisten itu memiliki solusi, dan kalau tidak konsisten itu berarti tidak memiliki solusi gitu. Nah, di sini adalah ilustrasi grafiknya gitu. Sistem persamaan linear untuk dua persamaan dan dua variabel. Misalkan di sini A1 X tambah B1Y sama dengan C1.
A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, kalau ini kita buatkan dalam bentuk matriks, itu bentuknya adalah di sini A1, di sini A2, kemudian di sini B1, di sini B2, kemudian di sini C1, ini C2. Nah, jadi kita bisa mengubah dari bentuk persamaan ke bentuk matriks. Nah, di sini masing-masing persamaan itu berupa garis lurus dengan penyelesaiannya adalah titik potong dua buah garis. Nah, jika dua buah persamaan ini itu menghasilkan garis yang sejajar, maka di sini disebut tidak konsisten karena di sini tidak memiliki garis perpotongan sehingga di sini tidak ada solusi. Jadi nilai X dan Y-nya itu tidak diketahui. Kemudian kedua garis berpotongan. Nah, katakanlah di sini ini untuk persamaan 1, ini untuk persamaan 2. Maka di sini nantinya akan ada satu solusi. Nah, satu solusi ini ya bisa menentukan untuk X dan Y. Nah, tetapi jika kedua garis perhimpitan antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan menghasilkan banyak solusi. Nah, di sini tidak hingga artinya karena di sini kan titik-titiknya kita lihat karena berhimpitan ini kan kita tidak tahu mulainya dari mana. Nah, kalau yang di sini itu jelas pertemuannya itu di sini. Nah, kalau di sini nggak ada, berarti ya memang tidak ada solusi. Nah, itu adalah ilustrasi grafik untuk sistem persamaan linear. Nah, penyajian untuk persamaan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Nah, ini juga tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, kalau untuk dua persamaan dan dua variabel itu diubahnya menjadi seperti ini. Nah, contoh di sini ada banyak variabel, banyak baris, banyak kolom. Nah, kalau ini dari bentuk umum tadi itu berarti A11, kemudian A12 sampai A1 ke N, ini hasilnya adalah B1. Nah, sampai yang terakhir AM1 sampai AMN dengan BN. Nah, strategi untuk penyelesaian sistem persamaan linear itu mempunyai banyak penyelesaian yang sama atau ekuivalen, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini berarti nanti kita akan mencari dari sistem persamaan linear itu bagaimana cara mencari nilai-nilai dari X1 sampai X ke N. Nah, di sini ada yang disebut dengan operasi baris elementer atau OB. Nah, operasi baris elementer ini itu saya buat dalam dua bentuk. Di sini bentuk yang sistem persamaan linear dan bentuk matriksnya. Jadi persamaan linearnya itu kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, ada tiga cara, yaitu mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Nah, kalau di sini di bagian matriksnya berarti mengalihkan suatu baris dengan konstanta tidak nol atau tidak sama dengan nol. Kemudian menukarkan posisi dua persamaan sebarangnya, kemudian menukarkan posisi dua baris sebarang, kemudian menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Nah, kalau di sini menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi, kalau kita lihat dari persamaan ini itu satu sistem persamaan linear ini mewakili satu baris matriks. Gitu. Kalau misalkan ada tiga persamaan ya berarti ada tiga baris matriks begitu. Nah, di sini sistem persamaan linear atau bentuk matriksnya itu diolah menjadi bentuk yang sederhana sehingga tercapai satu elemen tidak nol pada suatu baris. Nah, tadi seperti di awal bahwa ketika kita menggunakan tadi operasi elementer tadi itu akan menghasilkan misalkan tadi kan ada A1X plus B1Y sama dengan C1. Nah, dari dua buah persamaan ini kita akan mencari nilai X dan Y-nya itu berapa gitu. Nah, di sini
Contoh, ini ada 3 buah sistem persamaan linear dengan 3 buah variabel yaitu X, Y, Z. Nah, ini persamaan satu, ini tadi berdasarkan pada aturan ini, jadi sebelah kiri itu SPL, sebelah kanan itu matriksnya, bentuk matriksnya. Nah, di sini X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Maka kalau saya tuliskan di sini, karena di sini konstanta X-nya tidak ada, berarti di sini 1, Y-nya juga 1, Z-nya itu depannya ada 2, berarti 2, kemudian 9. Nah, kalau di sini yang di persamaan kedua, itu 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Maka di sini variabel konstantanya itu adalah 2, 4, 3, 1. Kemudian di sini 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Maka di sini 3, 6, min 5, 0. Maka di sini saya katakan baris kolom X, kolom Y, kolom Z, dan ini untuk nilainya gitu. Nah, sesuai dengan persamaannya ini saya anggap untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kemudian dari sini itu saya mau menghilangkan nilai X dulu yang di persamaan kedua. Nah, agar gampang itu maka saya gunakan persamaan satu nih. Persamaan satu itu kita kalikan dengan min 2. Kemudian tambahkan dengan persamaan 2. Nah, ini ketika min 1 ini persamaan 1 ini kita kalikan 2 itu hasilnya ini. Nah, hasilnya adalah min 2X min 2Y min 4Z sama dengan min 9 gitu. Nah, kemudian setelah itu di sini kemudian tambahkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang ini. Maka di sini 2X tambah 4Y min 3Z sama dengan 1 kita tambah. Nah, min 2X tambah 2X itu kan 0. Sini 0 plus min 2Y plus 4Y berarti 2Y di sini min 4Z min 3Z ditambahkan berarti min 7Z. Kemudian di sini min 18 tambah 1 berarti min 17. Makanya hasilnya itu di sini ini. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kalikan baris 1 dengan min 2. Baris 1 ini dengan min 2 maka di sini hasilnya, nah baris 1 ini kalikan dengan min 2 hasilnya adalah min 2, min 2, min 4, min 18. Nah, kemudian tambahkan ke baris kedua. Baris kedua bukan di sini tapi yang ini, yang awal. 2, 4, min 3, 1 tambah min 2, 2, 0, min 2 tambah 4, 2, min 3, min 4 tambah min 3 itu min 7, min 18 tambah 1 itu min 17. Maka hasilnya ini, yang ini. Taruh di sini. Nah, kalau sudah selesai, nah berarti kan di sini 2Y min 7Z sama dengan min 17. Nah, kita mau menghilangkan yang mana lagi? Nah, lebih gampang itu berarti ini kalikan persamaan 1 dengan min 3 karena ini tujuannya untuk menghilangkan nilai X di sini. Kalau kita kalikan di persamaan 1 itu 3, berarti kan bukan 0 nanti hasilnya gitu. Jadi yang di langkah kedua ini Nah, ini kalikan persamaan 1 dengan 3 itu hasilnya ini min 3X min 3Y min 6Z sama dengan min 27. Kemudian tambahkan dengan persamaan 3. Persamaan 3 yang ini. Nah, ini
Masukkan ke sini, 3x plus 6y min 5z sama dengan 0, ditambahkan. Ini min 3x tambah 3x itu sama dengan 0, ini tidak saya tuliskan. Kemudian min 3y tambah 6y berarti 3y min 6z tambah min 5z itu sama dengan min 11z. Kemudian min 27 tambah 0 ya berarti di sini 27. Maka disimpanlah di sini. Sorry. Bukan di situ ya. Saya hapus. Sebentar, saya inikan lagi pennya. Nah, tadi kan yang tadi persamaan 1 dengan ini, kemudian tambahkan dengan persamaan 2. Hasilnya itu ke sini ya. Nah, ini pun juga sama. Nah, ini persamaan 1 ini kalikan dengan 2, hasilnya ini, kemudian tambahkan dengan ini. Hasilnya di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk menghilangkan variabel x di persamaan ketiga berarti kita kalikan persamaan yang ke-1 dengan min 3. Jadi ini persamaan yang ini itu kita kalikan dengan min 3, hasilnya tadi ini, kemudian tambahkan dengan persamaan yang ketiga. Hasilnya itu kita simpan di sini. Nah, begitu juga dengan yang kalau jadi kalau ruas kirinya itu dikalikan min 3 berarti ruas kanannya juga harus dikalikan min 3. Kemudian tambahkan ke persamaan 3 berarti ini juga harus tambahkan ke baris ke-3. Jadi harus sama-sama gitu. Jadi kalau ini pertama di sini persamaan 3 berarti di sini baris 3. Kalau di sini persamaan 2 berarti di sini baris 2. Gitu. Nah, kemudian yang ini tadi kalikan tadi persamaan 1 dengan min 3, kemudian ditambahkan dengan baris pada ketiga. Nah, hasilnya itu simpan di sini. Gitu. Itu belum selesai karena kita baru mengeliminasi x-nya saja. Kemudian ini saya tuliskan ulang di sini. Nah, kemudian cara yang lebih mudah itu adalah dengan mengalihkan agar ini ketemu y saja, maka kalikan persamaan 2 dengan setengah. Nah, persamaan 2 dengan setengah, maka hasilnya itu ini. Kemudian kalau persamaan 2 dengan setengah berarti baris kedua juga dengan setengah. Nah, hasilnya yang ini. Begitu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini tadi di yang terakhir. Jadi setelah persamaan 2 tadi dikalikan setengah itu kan hasilnya tadi ini. Baris yang kedua itu kita kalikan setengah itu hasilnya ini. Next berarti di sini. Nah, kita ingin menghilangkan nilai variabel y pada persamaan kedua. Kemudian kita tambahkan dengan persamaan yang ketiga. Nah, berarti di sini persamaan kedua ini kita kalikan dengan min 3, itu hasilnya ini. Nah, kan kali min 3 berarti min 3y min 7/2z dikalikan dengan min 3 berarti min plus 21/2z sama dengan min 17 dengan min 3 itu min 51/2. Kemudian tambahkan dengan
persamaan yang ketiga. Sehingga di sini Y-nya hilang karena min 3Y tambah 3Y itu sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian di sini 21 per 2Z ditambahkan dengan min 11 Z berapa? Min 11Z itu kalau kita bawahnya diberikan angka yang sama, maka di sini kan min 22 Z. Jadi ini min 22 per 2Z ditambah dengan 21 per 2Z, maka hasilnya itu min 1 per 2Z. Sama dengan di sini 51 per 2 ditambah dengan 17. Nah, ini saya contohkan tadi 21 per 2Z itu dengan yang ini, berarti kan di sini 22 per 2Z. Nah, ini kita jumlah. Hasilnya kan min 1 per 2Z. Nah, makanya ini di sini. Nah, kemudian ini juga sama. Ini 51 per 2. Nah, kalau ini kita jadikan per 2 itu kan min 54 per 2. Sehingga min 54 per 2 ditambah dengan 51 per 2 itu sama dengan min 3 per 2. Nah, sehingga ini hasilnya kita taruh di sini. Begitu. Nah, kemudian kan ini min setengah nih. Kita kalikan yang ini. Kita kalikan berapa supaya jadi Z? Kita kalikan min 2. Sehingga Z ini hasilnya adalah 3. Nah, ketika tadi yang sebelah sini itu kita kalikan 3, kemudian ditambahkan yang baris ketiga, nah maka ini tadi, nah yang ini, itu ini, kemudian kita tambahkan yang ini. Nah, hasilnya itu kita masukkan ke sini. Gitu. Secara tidak langsung itu sesuai dengan sistem persamaan linear tadi ke matriks itu kan tadi ini X sama Y-nya kan nggak ada, berarti ini X-nya 0, Y-nya 0. Ini Z-nya berapa? Min setengah, berarti min setengah. Ini tadi nilainya min 32, di sini min 32. Sehingga dari SPL ke matriks ini tergambarkan sesuai dengan konversi dari SPL ke matriks di awal tadi. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum, karena kita baru sampai ke Z, yang Y sama X-nya belum. Nah, next. Nah, ini untuk perhitungan yang Z-nya. Nah, ini juga kalikan baris 3 dengan min 2. Nah, ini baris 3 ini dengan min 2, maka hasilnya ya 0, 0, min 2 dengan min setengah 1, min 3 per 2 dengan min 2, itu 3. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini akan kita buang nilai untuk Y-nya. Gitu. Jadi kalikan persamaan 2 dengan min 1 lalu tambahkan ke persamaan 1. Nah, ini di sini kalikan persamaan 2 dengan 1 dengan min 1. Persamaan 2 dengan min 1 berarti kan ini nanti min Y plus 7 per 2Z sama dengan 17 per 2. Lalu tambahkan ke persamaan 1. Nah, di sini
coba kita hitung di sini. Saya masukkan ke persamaan equation persamaan dua yang di sini ya dengan min 1, berarti min y, kemudian min 1 plus 7/2 plus, kenapa? Karena di sini min dengan min, z sama dengan ini berarti plus 17/2. Nah, setelah itu yang ini jadi ini oke. Ini itu kesini, kemudian ini ya. Terus setelah itu tambahkan dengan persamaan berapa? Persamaan 1. Persamaan 1 itu x plus y plus 2z sama dengan 9. Kita tambahkan, hasilnya adalah x ini tetap karena kan di sini ada x, terus min y tambah y itu 0 plus 0, ini 0 satu saja, kemudian di sini plus ini 7/2z dengan 2z. Ini 2 kan 4/2 ya. Nah, 4/2 tambah 7/2 jadinya 11/2 z sama dengan di sini 17/2 tambah 9. 9 itu kalau di ini per 2 berarti 18/2 kan. Berarti di sini 18 dengan 17 berarti 35/2. Nah, ini hasilnya yang ini itu kita masukkan ke yang ini. Ini nolnya tidak dimasukkan gitu. Jadi tadi. Nah, kemudian sudah nih. Nah, di baris ini juga sama. Kalikan baris 2 dengan min 1. Baris 2 dengan min 1 yang di atas ya. Berarti 0 ini harus baris 2 dengan min 1. 0, kemudian min 1, kemudian min berapa di sini 0 min 1 7/2 dengan 17/2. Nah ini, nah sehingga kan ini tadi x lalu tambahkan ke baris 1. Nah hasil perkalian ini dengan min 1 tambahkan dengan ini itu hasilnya itu 1, ini y-nya 0, x-nya 11/2, kemudian hasilnya 35/2. Nah, ini kan representasi dari persamaan linear di sini, gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kan tadi sudah kita buat. Kemudian di sini kalikan persamaan 3. Nah, ini yang lebih mudah. Nah, terserah kalian mau yang ini, yang
mau cari yang Y dulu atau yang Z dulu. Nah, kalau yang di sini itu saya mencarinya dengan mengeliminasi Z yang di persamaan 1 dulu. Berarti kalikan persamaan 3. Nah, di sini kalikan persamaan 3 ini dengan min 11 per 2. Nah, ini kan. Ini min 11 per 2Z sama dengan min 3 per 2. Kemudian tambahkan ke persamaan 1. Ini tadi kan persamaan 1. Persamaan 1 kita masukkan ke sini. Nah, sehingga hasilnya itu adalah min 11 per 2 dengan plus 11 per 2 itu hasilnya 0. Di sini hasilnya plus 0. Ini boleh ditulis, boleh enggak. Kemudian di sini min 33 per 2 ditambah 35 per 2. Ini 2 per 2 sama dengan 1. Ini X-nya turun karena di sini X-nya 0 tambah X, maka di sini X, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 1. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk mencari nilai Y itu kalikan persamaan 3 dengan 7 per 2. Nah, persamaan 3 dengan 7 per 2. Nah, saya ganti warnanya dulu. Persamaan 3 dengan 7 per 2. Ini persamaan 3 dengan 7 per 2. Ini. Kemudian tambahkan dengan persamaan yang kedua. Nah, sehingga di sini dihasilkan nilai Y-nya, yaitu 2. Sehingga dari metode yang tadi itu dapat kita selesaikan atau dapat kita cari nilai X, Y, Z dari 3 sistem persamaan linier 3 variabel. Di mana X itu nilai 1, Y itu 2, Z-nya 3. Nah, sistem yang tadi itu disebut dengan eliminasi Gauss atau eliminasi Gaussian gitu. Kemudian untuk yang tadi, langkah-langkah tadi itu bisa kita sederhanakan. Yang tadi dengan eliminasi Gaussian bahwa dari sistem persamaan linear ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian tadi kan langkah-langkahnya itu sudah saya tentukan tadi di awal. Ini kemudian tadi ini didapatkan ini, sehingga nanti yang terakhir itu tadi kan di yang bagian ini, bagian awal tadi ada persamaan ini ya. Kemudian menjadi seperti ini. Nah, ini kita ambil yang sederhananya saja gitu. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Nah, ini yang terakhir ketika Z-nya itu sudah diketahui. Y sama dengan min 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2. Nah, kemudian kita kembangkan. X itu adalah 9 dikurangi Y dikurangi 2Z. Kemudian Y itu sama dengan 7 per 2Z tambah 7 per 2. 7 per 2Z, karena ini pindah ke ruas kanan, dari minus menjadi plus, dikurangi dengan 17 per 2, atau kita tuliskan seperti ini, min 17 per 2 ditambah dengan 7 per 2Z, kemudian di sini ya tetap 3. Nah, kita masukkan di sini. Kalau di sini, nah di sini kan Z-nya 3. Nah, di X, nah kalian substitusikan di sini. Berarti kan X itu sama dengan 9 min Y
min 2 kali 3, min 6. Maka X-nya itu sama dengan 9 min 6 itu 3. Y-nya tetap kita tulis. Maka di sini itu X sama dengan 3 min Y. Nah, setelah itu yang kita cari yang di Y, karena Y ini kan kita tinggal memasukkan nilai Z ini ke yang di sini. Nah, nilai Z ini yang 3 ini kita masukkan ke sini. Jadinya Y itu sama dengan min 17/2 ditambah dengan 3 berarti 21/2 sama dengan berapa nih? 4/2 sama dengan 2. Z-nya ya 3 sudah pasti. Begitu. Nah, itu untuk penyelesaian sistem persamaan linear tadi yang kalau kita hitung itu berdarah-darah gitu, dengan langkah yang banyak. Nah, ini bisa kita buatkan dalam suatu software komputasi di MATLAB, Maple, C++, Matcat, matematika, dan lain-lain. Nah, umumnya di sini algoritma yang digunakan itu eliminasi Gaussian atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dalam materi ini yang saya jelaskan itu hanya eliminasi Gaussian. Nah, untuk yang Jordan itu kalau di dalam materi FS itu tidak ada karena ini terlalu rumit gitu. Nah, prinsip penulisan programnya itu menekankan kesalahan pembulatan, meminimalkan memori dari komputer serta memaksimumkan kecepatan. Nah, artinya di sini kalau kita mau membuat suatu program itu usahakan program kita itu hanya membutuhkan memori yang sedikit dengan kecepatan yang maksimal gitu. Nah, di sini terima kasih. Nah, untuk tugasnya itu tadi belum sempat saya tuliskan. Nah, tapi di yang bagian bagian Word itu sudah ada di LMS Unicom ya. Jadi nanti silahkan coba kalian pelajari, kalian kerjakan, nanti akan saya kirimkan jawabannya. Begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.